Alhamdulillah berkat gotong royong kerja keras kita tahun ini sektor ekonomi kreatif yang berbasis event, berbasis kegiatan ini sudah semakin menggeliat. Nah, ini tidak lepas dari peran. Ya, kalau dari kami sih promotor perlu kolaborasi yang solid dengan pemerintah. Indonesia Menari sih ya itu, karena itu kita dari berjalan 8 tahun. Terakhir itu pada saat sebelum pandemi 2019. Awalnya kita kan dari cuma 1 kota, terakhir sampai di 7 kota, menari secara serempak jam 1 siang. Kalau targetnya Mas Men 4,4 juta, itu semuanya di Babat Event udah lewat. Kita terusin ngoprek kita, dan kali ini ngobrol perekonomian kreatif. Di episode 3 ada Bro Dino, promotor event yang sudah menjadi spektakuler dan fenomenal. Amin. Karena berkat kolaborasi Bro Dino dan pemerintah, industri event sekarang lagi mantap dan punya lebarannya teman-teman event. Juga ada Mbak Deborah Sharon, professional event planner dan creative director. Selamat siang. Nanti kita akan juga bergabung Mbak Renita Adrian. Renita Sari Adrian ini adalah program director dan pemerhati budaya. Nah, ini ngoprek ini selalu kita lakukan rutin untuk cek temperature dan juga update tensi kita, bagaimana kita bisa memberikan fasilitasi lebih baik kepada sektor-sektor event dan ekonomi kreatif secara umum. Dan waktu kita pandemi ini kan sangat prihatin ya. Betul. Dan saya ingat banget waktu ditunjuk di Kemenparekraf ini semuanya dalam keadaan sangat-sangat terpuruk. Tapi alhamdulillah berkat gotong royong kerja keras kita tahun ini sektor ekonomi kreatif yang berbasis event, berbasis kegiatan ini sudah semakin menggeliat. Nah, ini tidak lepas dari peran Chief Dino. Beliau adalah Ketua Asosiasi Promotor Musik Indonesia, APMI. Kemarin Dewa 85.000 ya? Iya, 85.000 dan selain menghandle Kahitna, Andin juga baru konser kemarin. Itu juga artis dari luar negeri juga. Justin Bieber, Janet Jackson, New Kids on the Block, keren banget. Dan Bro Dino ini adalah CEO dari Berlian Entertainment. New Life sekarang. Belum update nih, New Life Entertainment. New Life, New Life Entertainment. Wow, baru nih ya? Baru, karena pas ini saya buatnya pas pandemi. Pas pandemi ya? Saya resign dari Berlian buat New Life yang... New Life, oke. Update buat teman-teman Kemenparekraf, New Life Entertainment yang sekarang menjadi gig terbaru dari... Halo, Mbak Renita, silakan masuk. Nggak apa-apa. Kangen deh Besti. Iya. Hai. Hai Besti. Hai. Salim dulu deh. Salim dulu. Jadi thank you Bro Dino. Terus sama-sama, ada Mbak Deborah Sharon. Mbak Deborah Sharon ini mengawali karirnya tuh ternyata MC. Pantas. Yuk. MC di acara macam-macam dan sekarang CEO dari Detail Kreatif Indonesia dan banyak banget prestasinya, penghargaannya. Salah satunya Guinness World Records for Fusion Flag Event. Wow, 3.100 fingerprint. Yes. Ini prestasi yang luar biasa. Terima kasih. Dan last but not least, ini the one and only Mbak Renita Sari Adrian. Terkenalnya karena program Director Bakti Budaya Jarum Foundation, tapi dia juga punya segudang prestasi dan inisiator program Indonesia Menuju Broadway yang kemarin baru sukses banget. Kita senang banget bisa berkolaborasi sama Mbak Renita di banyak banget program kami, salah satunya Karisma Event Nusantara.
Thank you Mbak Sama-sama. Renita. Sekarang saya pertama mau cover topik yang berkaitan dengan industri event management dan perkembangannya. Tapi nggak lengkap kalau belum pantun. Asik. Anak muda mari berpesta. Cakep. Pesta dansa penuh balon. Cakep. Selamat datang promotor hebat kita. Cakep. Terima kasih sudah hadir dan berbagi insight untuk para penonton. Cakep. Oke, tadi saya udah baca backgroundnya, jadi kira-kira ini sudah sangat dikenal. Pertama ke Bro Dino dulu, sebagai ketua APMI nih, gimana sih standar ini bisa kita jaga? Karena ada konser-konser yang bagus-bagus banget, tapi ada juga yang banyak keluhan. Ada beberapa yang dibatalkan, ada beberapa yang nyaris jadi bencana gitu. Ini gimana caranya APMI ini bisa menstandarisasi dan sertifikasi agar konser-konser kita itu kualitasnya terjaga? Iya, jadi memang kalau secara industri, Mas, pada saat kita post pandemi ini, industri kami kita akui rebound dan reborn gitu. Jadi malah lebih tinggi dari sisi market growth maupun supply-nya dibanding sebelum pandemi gitu. Mungkin karena dampak pandemi itu sosialnya berubah, sosial culture berubah, malah sekarang industri kami itu growth. Jadi dulu promotor hanya beberapa gitu yang quote unquote stands out gitu. Sekarang setiap minggu itu banyak promotor baru dan event-event baru gitu. Which is itu kita syukuri secara market, secara makroekonominya gitu. Tapi sisi lain challenge-nya memang karena banyak supply yang baru, faktor vision itu memang tidak banyak yang dipelajari sebelumnya. Karena buat promotor itu kan high risk high return, Mas, gitu. Sepertinya gampang, tinggal hire artis, jual tiket, cari sponsor, tapi nggak semudah itu. Maka banyak mungkin promotor baru itu pas saat jalan, misalnya quote unquote ternyata tiketnya nggak bagus, sponsor nggak dapat, tapi secara vision nggak clear, jadi akhirnya dibatalkan ataupun gagal eventnya. Gitu. Makanya kalau di APMI itu kita punya standar 3 pilar: kualitas, kapabilitas, dan quality, capability, atau lagi apa lagi? Konsistensi. Bukan, kualitas, kapabilitas, dan Harus masuk APMI. ya. Bukan, tiga kayak itulah. Tiganya itu nanti di penghujung akan kita update, tapi ini Pak Ketua kelihatannya blank. Ya, makanya kita bicara kualitas. Tapi kayak misalnya yang di Colomadu kemarin yang saya sampai ditelepon presiden, itu kenapa itu bisa batal? Colomadu itu gimana yang semua pada demo itu ya? Yang mereka udah datang terus dibatalin sound systemnya, iya. Ya tadi itu kasusnya itu, Mas Menteri. Jadi mungkin dari sisi pendanaan mereka berharap secara cash flow, dia berharap dari tiket mungkin. Berharap cuan. Nggak bisa, karena promotor itu kan dia harus bisa manage cash flow juga kan, prinsipnya gitu. Dia mungkin tidak siapkan pendanaan secara cukup, dia berharap dari tiket untuk membayar semua sektor production, ternyata tiketnya nggak achieve. Mungkin ya, ini mungkin. Terus ya. mereka nggak bisa ketemu Mbak Renita gitu. Nah. Aman biasanya kalau ketemu Mbak Renita. Nah, akhirnya eventnya nggak terlaksana gitu. Terus akhirnya nggak dikasih tahu ke penonton, penonton udah datang, akhirnya marah penontonnya sampai merusak tempatnya. Kita sih tegas aja kalau kayak gitu, mestinya promotornya diberikan peringatan atau di. Nah, kalau kita makanya sosialisasi ke seluruh media, seluruh audiens sekarang nggak hanya memprofiling siapa isi acaranya atau kontennya, tapi juga harus tahu siapa promotornya. Oke. Gitu. Dan itu nanti di ke depan ada sertifikat. Oh, 3 kali saya baru bicara tadi, kualifikasi, kapabilitas, dan kualitas. Mantap. Baik. Kan tadi ngomong 2 tahun, oh ya itu dia itu. Delay ya, Kualifikasi itu jadi untuk. Oke, Mbak Deborah nih. Ya. Satu event ini berapa orang sih lapangan kerja yang tercipta? Tapi itu ngomong-ngomong kok copot. Oh, bagian daripada Fashion dong, Mas. Oh, fashion. Aku pikir copot gitu. Dibahas. Sorry, gagal fokus. Anyway, berapa orang terlibat di dalam satu event dan lapangan kerja yang seperti apa yang bisa diciptakan oleh sektor ini untuk kedepannya? Kalau targetnya Mas Men 4,4 juta, itu semuanya di Babat Event udah lewat, Mas. Wih, terbaik. Satu event, international event ya, Asian Para Games kemarin yang di Solo. Yang Mbak Deborah juga. Iya kan. Betul, kita ketemu. Itu
dari Jakarta kita cuma bawa sedikit. Totalnya di semuanya itu kita menyiapkan makanan aja 800 yang kami siapkan, which mean itu kru kita, terus tim yang bekerja under kita, belum termasuk adalah semua partner produksi yang ikut bekerja di sana. Berarti bisa sampai hampir 2.000 untuk satu pergelaran international event. Belum yang event konser, 500 paling nggak udah minimal ya Pak ya. Satu tahun 1.000, nah udah. Sangat besar terserap tenaga kerja untuk event. Mbak Renita, ini kan Bakti Budaya Jarum Foundation ini mungkin yang kita baru saja beri penghargaan atas nama Kemenparekraf ke Mbak Renita dan Bakti Budaya Jarum Foundation karena komitmennya terhadap bukan hanya ekonomi kreatif tapi juga the whole ecosystem. Tantangan terbesar dalam mengemas event ini, terutama yang kan kita maunya event kekinian tapi tetap kental terhadap tradisi dan relevan, menarik bagi generasi saat ini seperti apa? Ya, ini kan memang kita ingin membangun ekosistem seni pertunjukan. Pada akhirnya kan sama, kita ingin membantu pemerintah untuk majukan untuk perekonomian ya. Tapi memang tantangan yang terberat adalah tradisi ini kan nggak terlalu diminati sama anak muda. Dan kita jadinya saingan sama Dino nih, sama program-programnya Dino gitu. Yang mana mereka lebih seneng kan nonton yang tentunya yang pop. Jadi memang bagaimana kita ngemasnya itu harus dibikin secara kontemporer sih. Karena terus terang kalau yang purely secara tradisi kita udah bisa ngukur. Mungkin hanya bisa terjual 200 tiket aja itu udah bagus gitu. Sementara kan kita juga sekarang bikinnya tuh yang kayak musikal di Teater Jakarta tuh satu kali show 1.200. Dan tantangannya untuk seni pertunjukan yang seperti ini tuh karena latihannya juga panjang, jadi kos produksinya kan itu bengkak. Seharusnya kita bisa melakukannya itu lebih dari 4 kali pertunjukan. But again, another problem adalah secara talent pun kita belum mampu untuk bisa perform lebih dari 4 kali. Jadi kita lebih banyak nih Mas Menteri problemnya. Masalah kendala gedung pertunjukannya, lalu talentnya, lalu bagaimana kita harus ngemasnya juga menarik supaya bisa yang anak-anak muda ini mau nonton. Karena kalau enggak ya jadinya hanya yang dia ditonton sama teman-temannya aja gitu. Jadi emang sangat PR banget gitu. Kayak tapi ini tergantung dengan peningkatan dari masyarakat kita sih. Kalau kita lihat di misalnya kota-kota besar dunia lainnya yang sekarang kita lagi mengejar kayak New York dan London, event-event seni budaya itu malah justru menjadi daya tarik utama ya. Kayak kalau nggak ke New York terus nggak nonton Broadway atau ke London nggak nonton West End itu kan kayaknya kurang. Saya sebetulnya membayangkan juga kalau ke Bali itu kan harus nonton barongsai, kecap gitu. Kalau ke Jakarta itu ya harus nonton senian dan seni pertunjukan baik khas DKI maupun khas Jakarta atau juga yang musikal yang memang harus dikemas secara modern sih biar kita bisa dapat marketnya lebih luas lagi gitu. Sekarang sih udah mulai, jadi setiap kita bikin pertunjukan tuh selalu sold out, tapi yang terjual dulu tuh malah tiket yang paling mahal. Jadi yang paling murahnya malah yang paling susah dijual, yang biasanya di atas tuh di balkon. Itu yang perlu kita bantu sosialisasi. Iya, bantu sosialisasi. Bro Dino, ini kan APMI punya banyak anggota sekarang. Advokasi sama bantuan fasilitasi dari APMI ini seperti apa buat anggota, dan kira-kira dari segi regulasi selain daripada digitalisasi event yang sedang kita lakukan ini, apa aja yang diperlukan oleh teman-teman? Vision kita memang terbesar tuh digitalisasi perizinan satu pintu itu sih Mas. Memang dari awal. Jadi ini dream kita sama-sama. Iya, itu dari waktu saya tadi di rapat itu bilang, Pak, 11 September harus. Itu. Nah, saya sampaikan tadi tuh sama Pak Luhut bahwa pasti akan ada keluhan di awal, pasti akan ada penyesuaian yang diperlukan. Tapi kalau kita nggak mulai sekarang sulit kan? Betul. Karena vision terbesar kami ya digitalisasi atau itu. Karena secara big data bisa track recordnya bisa ke record semua kan, sampai ke financial pun. Jadi mungkin nanti ke depannya kayak supporting sponsorship
atau apapun itu mereka bisa lihat di track record yang ke record di big data tersebut gitu. Kita ada 5 venue nih yang kita akan coba di ISBSD, terus GBK, di PIK juga kan, di PIK, Expo sama Expo. Ya mudah-mudahan dapat dukungan dari teman-teman. Kalau dari teman-teman sendiri kan berharap selain daripada digitalisasi ini ke depannya seperti apa? Ya infrastruktur perlu Mas. Jadi konser venue ya? Iya, dan supportingnya ya gitu. Misalnya seperti makanya isunya sebenarnya di situ kan secara venue oke, tapi aksesnya gitu. Kenapa tetap GBK masih utama karena akses sudah ada di sentral di tengah kota gitu. Jadi mungkin ya infrastruktur lah gitu, mas support sistemnya juga gitu. Dibangun infrastruktur. Mbak Deborah, kalau dilihat ini kan Mbak juga ikut mengkurasi nih event-event di daerah Mbak Renita. Boleh diceritakan nggak nih di Ken yang kita lagi kembangkan, karena sekarang semua semangatnya meningkat ya, dan kita punya event-event yang pernah masuk Ken terus terlempar kayak Pasola gitu. Saya ke Sumba kemarin terus Pak Bupatinya kok kami nggak dimasukkan lagi di Ken. Terus seperti apa nih pengalamannya sama masukannya apa untuk kalender event nasional ini atau Karisma Event Nusantara? Berbicara Ken itu potensi yang sangat-sangat banyak, Pak. Kita bilang di luar negeri satu event aja itu bisa grab berapa puluh ratusan ribu orang gitu. Satu event. Sementara Indonesia tradisinya pada saat dijadikan entertaining untuk pertunjukan itu banyak banget ratusan. Betul. Tapi bukan hanya sekedar ditampilkan. Kalau berbicara Kemenparekraf sebagai yang menaungi event, kita harus bicara juga safety. Event management, safety, strategi untuk eksekusi itu juga jadi penting untuk pemilihan, terutama Ken ya, pemilihan event yang dinaungi oleh Kemenparekraf. Nggak mungkin kita menyajikan event yang ala kadarnya atau semuanya nanti beresiko juga untuk para wisatawan gitu. Jadi penting untuk penyelenggara terutama daerah ya, bukan hanya menyajikan tradisinya saja, tapi menyajikan dengan baik, safety, dan memikirkan audiens. Jangan lupa event dibuat untuk audiensnya. Sebenarnya lebih serius. Jadi CSE plus gitu. Sangat. Mbak Renita udah nanganin ratusan event. Ada nggak satu event bernuansa seni budaya yang sangat memorable? Indonesia Menari sih ya, itu. Karena itu kita dari berjalan 8 tahun. Terakhir itu pada saat sebelum pandemi 2019. Awalnya kita kan dari cuma 1 kota, terakhir sampai di 7 kota, menari secara serempak jam 1 siang, melibatkan 12.000 penari yang mereka harus belajar dulu tari koreonya. Jadi pas jam 1 itu dikompetisikan, itu animonya dari seluruh masyarakat yang terlibat sangat luar biasa sekali. Dan mereka tuh datang dengan udah pakai kostum semua gitu. Jadi pas ini kemarin pandemi kan kita nggak ada nih, sampai sekarang kita belum bikin lagi. Banyak yang masuk ke DM kita menanyakan kapan ada lagi. Jadi kita melihat memang masih kurang nih event-event yang bisa memberikan tempat dan panggung untuk mereka orang-orang daerah ini gitu, karena mereka rindu sekali. Dan menambahkan yang tadi yang Debbie bilang mengenai Ken, sepertinya sih kita harus bikin semacam SOP ya, dan harus melakukan mentoring kepada mereka supaya standarnya tuh sama, Mas. Karena saya juga melihat gini, banyak banget event-event yang berkualitas bagus di daerah yang sebetulnya kayak kita di Jakarta nih, belum datang ke daerah itu, tapi kita nggak dapat informasinya bahwa di daerah itu tuh ada event itu. Sebagai contoh nih misalnya Tomorrowland deh, ya kan, itu setiap tahun orang dari mana-mana datang for that event and they waiting for itu gitu. Harusnya kita ada nih jagoannya kita di Indonesia yang dari event Indonesia yang juga didatengin dulu aja sama orang Indonesia. Seluruh ini aja gitu. Misalnya kita bicara orang dari Pulau Jawa, belum tentu orang Pulau Jawa tuh sudah visit semua ke Kalimantan atau juga misalnya ke Sulawesi. Jadi mungkin dibikin jagoan-jagoannya yang mana itu yang terbaik itu di mentoring dulu sama kita sehingga standarnya itu memenuhi standar orang Jakarta yang datang tuh ke sana secara fasilitasnya, infrastrukturnya, semua tuh udah ini gitu, udah oke, dan itu bisa menjadi proyek percontohan untuk yang lain, daerah lain. Karena kalau nggak kita nggak maju-maju, akannya kayak gitu aja. 5, coba pilih 5 yang mungkin kita
benar-benar mentoring sampai Yang kemarin. ayo 5 apa? Kalau kita punya 5 destinasi super prioritas, sekarang saya ingin ada 5 event super prioritas. 5 event super prioritas. Sama lah kita coba. Ya kan, karena Debbie kan udah lebih lama kan as kurator. Saya kan baru terlibat Ada satu kemarin. event yang saya pengen banget Mas, tapi tidak pernah diajukan ke Ken. Apa itu? Karena saya yakin event itu kalau di mentoring, dibuat secara sentral, itu bisa mengalahkan seluruh event tradisi di internasional. Ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh Bali. Ogoh-ogoh Bali. Sebetulnya ya itu Ya, bisa. itu bisa. Bisa banget. Oke, itu satu. 4 lagi. Kayaknya belum ada event yang oke banget di Labuan Bajo. Oke, berarti Secara jarak tempuh itu menyenangkan ya, Ya. Bajo itu. Satu kali flight bisa direct dari airport ke ini itu nggak jauh. nggak jauh. Ya kan, dan itu cantik banget. Oke, Bajo kita bikin mungkin karena Flores itu is the singing island, mungkin kita arahnya ke musik ya. Ya. Terus 3 lagi apa nih? Danau Toba. Danau Toba. Pengen banget bikin ada satu event yang identik banget dengan Danau Toba, tradisinya keluar, bahasa daerahnya keluar, dan keragaman sukunya keluar, itu belum ada. Ya, tapi itu kemarin waktu F1 saya ke sana ya. Infrastrukturnya masih itu PR banget. Tapi setuju, di Toba itu kita bisa tuh melakukan sesuatu. Kan ada banyak event di Toba, tinggal dipilih salah satu ya untuk dijadiin champion. Iya, itu. Oke. Dan kita harus mentoring 2 lagi apa? Mentoring. Yang itu waktu itu Flower Festival juga good. Tomohon. Yes. Tomohon, Oh, ya. aku baru dari sana. Iya. Keren. Tomohon Itu disebut. harus banyak di mentoring supaya benar-benar jadi international Iya. event. Jadi secara audiens, Namanya secara sih udah rapi. Tomohon Udah bagus, International iya, Flower Festival, tapi Flower ya Festival. belum internasional. Dan kulinernya juga itu menarik kan. Karena orang tuh pasti kan ke sana itu juga harus disupport sama Yes. kuliner yang Kuliner. oke juga. Oke, satu lagi terakhir. Si yang di itulah si jazz kita itu. Ya, yes. Java Jazz gitu kali ya. Enggak, bukan. Jazz Justru gunung. yang gunung. Jazz Gunung, Yes, Jazz Pak Gunung. Sigit. Ya, oke. Jazz gunung Jazz atau gunung. Dieng Atau Jazz. Dieng Oh, Jazz. Dieng Atau Culture Dieng Jazz. Festival. Yes. Oh, itu sih keren banget. Iya. Aku udah Iya. kebetulan udah datang ke sana dan itu dingin banget. Itu 7 derajat waktu itu Iya. saya ingat banget. Iya. Oke, keren. Nah, ini final words mungkin dari masing-masing Bro Dino, Mbak Debbie, dan Mbak Renita berkaitan dengan masukan nih sama gimana caranya kita bisa meningkatkan kualitas kita, karena Indonesia kan ini destinasi yang top of mind di dunia pariwisata internasional dan peringkat kita udah naik. Tapi dari segi atraksi ini kita butuh event-event yang berkualitas dan berkelas dunia. Ya, kalau dari kami sih promotor perlu kolaborasi yang solid dengan pihak pemerintah. Ya. Karena sebenarnya kita punya kota-kota besar yang sangat baik di Indonesia. Jadi kalau kita quote unquote contoh kayak Coldplay, kita bisa nego 5 kota di Indonesia. Eksklusif Asia Tenggara. Udah bisa kita punya Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, kota-kota besar aja gitu. Jadi saat kita deal dengan artis besar untuk mengendorse Indonesia, karena tetap aja kita butuh endorsement kan dari atas tersebut mengenai Indonesia secara overall. Jadi program-program yang tadi Mbak Reni disampaikan itu perlu ada endorsement-nya gitu. Nggak mungkin kita kuat sendiri untuk nge-blow up kalau nggak di-endorse sama popstar lah gitu bahasanya, quote-unquote gitu, Betul. ya, ambasador gitu. Jadi itu perlu kolektif antara pelaku industri sama government. Apa yang dilakukan Singapura menurut saya tuh cukup menantang kita dicontoh. gitu kan. Gitu dia mendapatkan 1,5 juta data dari big data Indonesia, dia akhirnya buat show di sana gitu kan. Jadi harapannya nanti ke depan dari Mas Menteri juga bisa support kolektif untuk ya kita dapat endorsement dari artis besar untuk bisa bernegosiasi dengan mereka. Mbak Debbie, final words. Oke, sebelumnya terima kasih ya Mas, kita udah terlalu banyak minta, industri event tuh udah terlalu banyak minta sama Menteri. Tapi 3 ya Mas yang minta. Yang pertama, banyak banget event-event berkualitas, banyak banget teman-teman daerah yang kualitasnya dapat, tapi tidak punya permodalan. Siapa tahu dari Kemenparekraf bisa menengahi supaya para pendanaan ini, mereka kan belum tahu sistem bisnisnya event. Yuk bareng-bareng kita jelasin sistem bisnis event seperti ini, kita jaga bareng-bareng. Keren. Oke. Yang kedua Mas, edukasi, standar kompetensi sampai ke daerah itu harus sama-sama di Jakarta.
supaya cost kita nggak terlalu tinggi pada saat kita ke daerah untuk bawa orang-orang Jakarta. Jangan Jakarta terus. Yang ketiga yang pastinya adalah kalau perizinan sudah dikasih itu mentoring sih Mas. Mentoring teman-teman di daerah, banyaknya event-event di daerah dan event database dari Dinas Pariwisata itu penting. Venue database. Jadi kita mau bikin event di Labuan Bajo, kita harus ke sana untuk cek venue-nya. Padahal kita harusnya punya katalog, oh di Labuan Bajo punya berapa area lapangan yang bisa digunakan untuk berapa ratus orang dengan kapasitas berapa hotel. Kalau itu udah dipegang kita dari awal, kita udah bisa, di Labuan Bajo aja ada ini. Gitu. Akan come up sebagai ideas venue-venue-nya. Kalau dari sisi sponsor nih, pengusaha gitu ya, mungkin kita merasa perlu ada insentif untuk pengusaha, perusahaan, biar terus terang sekarang nih semua proposal tuh kayaknya yang ditolak-tolak dari yang lain masuknya ke kita. Dan dana kita juga terbatas, Mas. Secara dana, secara sumber daya manusia juga sangat terbatas. Dan kalau dengan pengalaman saya pernah keliling Indonesia gitu ya, 5 tahun, bagaimana potensi di daerah itu sangat luar biasa, tapi ya itu betul, kepentok. Jadi mungkin kalau ada insentif, raja-raja yang ada di daerah itu juga bisa mendukung seniman-seniman atau kelompok-kelompok yang ada di daerah tersebut. Dan juga disiapkan panggungnya, venue yang memadai. Karena ya sama, kita nggak punya venue yang memadai. Sementara kita semua tahu bahwa seni pertunjukan ini di belakangnya itu banyak sekali yang bisa terlibat gitu, yang bisa mendapatkan nafkah mata pencarian dari sini gitu, sebuah ekosistem. Jadi memang harus serius, pemerintah menggarap dengan serius, difikirkan apa insentifnya untuk pengusaha supaya mereka juga mau mengucurkan dana untuk terlibat juga dan menjadi ini jadi milik kita bersama. And it's gitu. a good investment karena Yes, dengan ini betul. Bukan hanya brand awareness, tapi juga ada social investment. Iya, kan? betul. Karena ini lapangan kerja banyak. Iya, betul. Terima kasih banyak dan seru Sama-sama. sekali. Sayang sekali waktunya kita terbatas dan saya akhiri dengan pantun penutup. Semua suka musik dan tari. Cakep. Yang pasti asli Indonesia punya. Cakep. Mari bersama bangkitkan ekonomi kreatif negeri. Cakep. Kita sukseskan event sebanyak-banyaknya. Terima kasih Bro Dino, Mbak Deni, Terima dan kasih. Mbak Renita. Kita cek sound lagi nanti setelah tanggal 6 bulan ke depan, setelah 11 September, karena ini pecah telur kita. Saya ini terus terang yang paling banyak digomongin kemarin ada Ahmad Dhani datang ke sini cuma nanyain satu itu. Gue mau nanya sama lu katanya. Lugu-lugu gitu dong, ada Mas Menteri. Gue mau nanya sama lu kapan itu digitalisasi? Insya Allah September. Iya. Dan Itu tadi pagi sangat 11 bantu September banget. mudah-mudahan bisa jadi Thank you, Mas. lebarannya para Iya, itu fundamental di situ sebenarnya. para pelaku event nasional. Terima kasih sudah bersama saya di Ngoprek. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Makasih.